Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua selalu disayangi, dilindungi, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Kak Erlan senang sekali karena bisa membersamai adik-adik kembali dalam program Sirah Sahabat dan Sahabiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di program kali ini, adik, insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita. Kita akan belajar bersama memetik faidah-faidah berharga tentang keteladanan dan keutamaan para sahabat dan sahabiat Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meridhoi mereka semua. Nah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan cerita tentang seorang sahabiat yang nama kunyahnya adalah Ummul Hakam. Nama aslinya adalah Barrah. Adik-adik tahu kita akan bercerita tentang siapa? Iya, namanya dulu memang Barrah, tapi kemudian diganti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Zainab. Zainab anaknya Jahsy bin Ri'ab ini kita kenal dengan sapaan Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha. Sahabiah yang satu ini adik-adik dilahirkan di kota Mekah. Syekh Muhammad Al-Misri di dalam kitabnya menyebutkan bahwa beliau dilahirkan 33 tahun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Ayahandanya bernama Jahsy bin Ri'ab. Dan adik-adik sekalian, kalau kita dengar kata Jahsy, pasti kita terbayang dengan sosok sahabat yang bernama Abdullah bin Jahsy. Pernah dengar namanya? Abdullah bin Jahsy itu adalah saudara laki-lakinya Zainab bintu Jahsy. Mereka berdua sama-sama anaknya Jahsy bin Ri'ab. Pernah dengar Abdullah bin Jahsy? Abdullah bin Jahsy itu adalah sahabat Nabi yang mati syahid dalam keadaan mulia saat perang Uhud yang terjadi tahun 3 Hijriah. Dia berjuang membela Islam sampai-sampai telinga dan hidungnya terputus, adik-adik sekalian. Abdullah bin Jahsy itu adalah saudara kandungnya Zainab bintu Jahsy. Bahkan Abdullah bin Jahsy lah yang mengajak Zainab bintu Jahsy bersama saudara perempuan yang lainnya, yaitu Hamnah bintu Jahsy, masuk ke dalam Islam. Nah, adik-adik sekalian, jadi Zainab bintu Jahsy itu punya saudara-saudari kandung yang istimewa, dan ibunya Zainab bintu Jahsy ternyata punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama ibunya Zainab bintu Jahsy adalah Umaymah. Umaymah bintu Abdul Muttalib. Nah, adik-adik sekalian, Umaymah ini adalah bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Zainab itu adalah anak bibinya Rasulullah. Itu artinya antara Zainab bintu Jahsy dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Kalau bahasa kita di dalam kekerabatan kita sebut hubungan antara Nabi Muhammad dengan Zainab bintu Jahsy ini adalah sebagai saudara sepupu. Yang nanti singkat ceritanya, Zainab bintu Jahsy ini akan dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi ummahatul mukminin, ibundanya kita semua, ibundanya orang-orang yang beriman. Nah, seperti apa ceritanya? Kita nantikan setelah yang satu ini. Ini nggak ada iklan ya kita ya, soalnya ya. Kita nggak pakai iklan adik-adik ya. Jadi kita langsung lanjutkan saja ceritanya ya. Baik, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bercerita tentang Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha. Awalnya
Zainab bintu Jahsy itu menikah dengan bekas budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dijadikan anak angkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul banget. Zaid bin Harithah namanya. Tadinya adik-adik, Zainab bintu Jahsy itu dinikahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini tadinya merupakan budak milik Khadijah radhiyallahu anha yang kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan dan membebaskannya hingga kemudian Zaid bin Harithah menjadi anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Zaid sudah mulai tumbuh besar, Nabi kemudian mencarikan pasangan yang pantas untuk anak angkatnya ini. Lalu kemudian singkat cerita adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi ajak Zaid bin Harithah untuk meminang seorang wanita yang punya status yang sangat terpandang, cantik parasnya, jelita penampilannya, dan dari segi status sosial dia merupakan keturunan dari orang yang terpandang. Zaid bin Harithah dinikahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang wanita yang bernama Zainab bintu Jahsy. Awalnya adik-adik, Zainab bintu Jahsy itu tidak mau menikah dengan Zaid bin Harithah. Kata Zainab radhiyallahu anha, "Lastu binakihatihi." Aku tidak tertarik menikah dengannya. Tapi Nabi kemudian menjawab, "Bala, fankihi." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fankihihi." Tidak, menikahlah dengannya. Mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Zainab bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Anda yang memerintahkanku?" Maka di saat diskusi dan tukar pikiran antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab bintu Jahsy, turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dicatat ya adik-adik ya. Turunlah firman Allah di surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Surat apa kalian? Surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Tadinya Zainab bintu Jahsy menolak, tidak tertarik kalau dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Tapi Nabi SAW yang memerintahkannya. Lalu kemudian di saat Nabi dan Zainab bertukar pikiran, maka Allah kemudian menurunkan firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyarah min amrihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah sepatutnya bagi laki-laki dan perempuan yang beriman jika telah ada ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya, maka seharusnya tidak ada pilihan lagi yang lain bagi urusan mereka. Maksudnya, kalau Allah dan Rasul sudah memberikan ketetapan, maka sebagai orang yang beriman harus sami'na wa ata'na, adik-adik sekalian. Mengatakan kami dengar, kami taat. Kalau Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan sebuah keputusan, sebuah ketetapan, maka kita harus patuh dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Ketika turun surat Al-Ahzab ayat yang ke-36 ini, maka ini isyarat kepada Zainab bintu Jahsy untuk patuh dan taat dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Maka Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha mengatakan, "Qad radiyatahu li ya Rasulullah munkihan." Apakah Anda meridhoi Zaid bin Harithah sebagai orang yang menikahiku, wahai Rasulullah? Maka kemudian dijawab, "Na'am." Iya, kata Nabi. Maka Zainab bintu Jahsy pun berkata, "Idzan la usihi Rasulullah qad ankahtahu nafsi." Jika demikian, aku tak akan bermaksiat dengan tidak menaatimu, wahai Rasulullah. Engkau telah menikahkan diriku dengan dirinya, yaitu dengan Zaid bin Harithah.
Maka adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari kisahnya Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha. Awalnya dia tidak tertarik dengan Zaid bin Harithah, tapi turun firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Zainab bintu Jahsy mau menikah dengan Zaid bin Harithah. Dan apa yang terjadi adik-adik? Pernikahannya pun berlangsung. Akhirnya Zainab bintu Jahsy menjadi istri dari Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengambil pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran apa kalian? Kita jadi belajar adik-adik bagaimana tunduk dan patuhnya Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha dengan apapun yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah adik-adik, kita juga nih sebagai anak yang beriman, sebagai anak yang soleh dan solehah, harus semangat menjadi anak yang patuh lagi taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Allah suruh kita sholat, ya harus rajin sholat. Kalau Rasul suruh kita sedekah, ya ayo rajin sedekah. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini pelajaran berharga supaya kita bisa mencontoh ibunda kita Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha, bagaimana semangatnya menaati Allah dan Rasulnya. Padahal ini perkara yang bukan main-main loh adik-adik. Nikah. Kak Erlan, aku masih lama tahu nikah. Aku masih anak-anak. Iya, Kak Erlan nggak nyuruh dan nggak ngomongin kalian akan nikah. Itu masih lama. Tapi Kak Erlan pengen bilang, nikah itu adalah perkara yang sangat sakral. Jadi sangat berarti bagi kehidupan seseorang loh adik-adik. Tapi Zainab bintu Jahsy yang awalnya tidak tertarik dengan Zaid bin Harithah, ketika tahu Allah dan Rasulnya meridhoi dan sudah memberikan keputusan yang demikian, maka Zainab bintu Jahsy kemudian menerima pinangan Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Nah adik-adik semua, inilah pelajaran pertama dari sosok sahabiah yang satu ini, sekaligus menjadi keutamaan yang paling awal kita sampaikan, betapa Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha adalah seorang sahabiah yang taat dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga Zaid bin Harithah dan Zainab bintu Jahsy pun kemudian berlangsung. Wah, biduk rumah tangganya berlayar. Kak Erlan, jangan berat-berat bahasanya. Puisi-puisi banget Kak Erlan. Ya. Intinya gini. Zaid bin Harithah dan Zainab bintu Jahsy kemudian menikah dan berumah tangga adik-adik. Tapi qadarullah, rumah tangganya itu tidak berlangsung lama adik-adik sekalian. Ya, Zaid bin Harithah mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, merasa ada ketidakcocokan adik-adik di pernikahannya Zaid bin Harithah dan Zainab bintu Jahsy selama mereka berumah tangga. Zaid bin Harithah curhat, cerita kepada Nabi Muhammad SAW kalau kepingin menceraikan Zainab bintu Jahsy. Tapi adik-adik, Nabi Muhammad menahan dan melarang Zaid bin Harithah untuk menceraikan istrinya. Kata Nabi SAW, ittaqillah fi qawlik wa amsik alaika zawjak. Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah dalam ucapanmu itu. Tahanlah atau tetaplah dirimu bersama dengan istrimu. Nabi perintahkan Zaid bin Harithah, jangan diceraikan, bertahanlah, bersabarlah. Namun adik-adik sekalian, apa mau dikata, ternyata mau tidak mau perceraian itu harus dilangsungkan karena tidak ada lagi kecocokan. Maka kemudian Zaid bin Harithah dan juga Zainab bintu Jahsy kemudian bercerai, dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab
ayat yang ke-37. Dicatat adik-adik ya. Al-Ahzab ayat yang ke-37, Allah berfirman, "Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya. Maksudnya, tatkala Zaid telah menceraikan istrinya, yaitu Zainab bintu Jahsy, zawwajnakaha. Kata Allah, kami kawinkan, kami nikahkan kamu wahai Muhammad dengan dia, dengan Zainab bintu Jahsy. Nah, adik-adik sekalian, surat Al-Ahzab ayat ke-37 ini turun dalam konteks di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab bintu Jahsy yang sudah selesai masa iddahnya. Masa iddah itu kayak masa nunggu bagi perempuan gitu adik-adik ya, setelah bercerai dengan suaminya. Maka kemudian adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu akhirnya Nabi Muhammad SAW menikahi Zainab bintu Jahsy. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Dan jadilah Zainab bintu Jahsy menjadi bagian dari Ummahatul Mukminin. Setelah diceraikan oleh Zaid bin Harithah, Zainab pun kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang menyuruh Nabi Muhammad menikahi Zainab bintu Jahsy adalah Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya. Makanya Zainab bintu Jahsy berbangga di hadapan para istri yang lain. Apa kata Zainab bintu Jahsy? Zawwajakunna aba'ukunna wa zawwajani Allah min fawqas sab'is samawat. Kata Zainab bintu Jahsy, kalian itu dinikahkan oleh bapak-bapak kalian sebagai walinya. Tapi aku, kata Zainab bintu Jahsy, aku langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ketujuh. Karena Allah yang langsung memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikahi Zainab bintu Jahsy setelah diceraikan oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Maka inilah keutamaan yang kedua dari sosok Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha. Beliau menjadi istri Nabi SAW, dan menjadi istri Nabi itu adalah status yang sangat istimewa loh adik-adik ya. Karena istri-istri Nabi itu kan orang-orang yang dicintai Nabi dan nanti akan membersamai Nabi di surga. Masya Allah, Masya Allah. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Zainab bintu Jahsy yang berikutnya, Zainab bintu Jahsy itu adalah istri Nabi yang sangat spesial. Karen, jangan cepet-cepet dong kajiannya. Aku tuh ngos-ngosan nyatetnya. Ya udah, pelan-pelan ya. Kak Eran akan bahas dan review ulang dulu sebelum kita lanjut kepada keutamaan Zainab bintu Jahsy yang berikutnya. Oke adik-adik? Baik. Kak Eran review ya. Yang pertama, tadi Kak Eran sebutkan, Zainab bintu Jahsy dilahirkan di kota mana? Di kota Mekah. Kapan lahirnya? 33 tahun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, Zainab bintu Jahsy, nama aslinya siapa? Barroh. Lalu kemudian diganti oleh Nabi SAW menjadi Zainab. Sudah? Sudah ya? Baik. Kunyahnya Zainab bintu Jahsy siapa tadi? Ummul Hakam. Baik. Kemudian, Kak Eran tadi juga cerita, Zainab bintu Jahsy itu adalah anaknya Jahsy bin Ri'ab. Dan Zainab bintu Jahsy punya saudara laki-laki yang namanya sangat terkenal. Siapa adik-adik tadi? Nama saudara kandungnya Zainab bintu Jahsy? Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy itu adalah salah seorang pendekar, pahlawan Islam. Ya adik-adik ya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang gugur di perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah.
yang berjuang membela Islam sampai-sampai telinga dan hidungnya terputus. Abdullah bin Jahsy itu saudara laki-laki, saudara kandungnya Zainab bintu Jahsy. Sudah adik-adik? Dan Abdullah bin Jahsy juga lah yang menjadi orang yang mengajak Zainab bintu Jahsy bersama saudari perempuannya yang bernama Hamnah masuk ke dalam Islam. Nah, jadi sekalian dirahmati oleh Allah, Kak Erlan juga tadi jelaskan, Zainab bintu Jahsy itu ibunya bernama Umaymah. Umaymah binti Abdul Muttalib. Ya adik-adik ya, Umaymah binti Abdul Muttalib. Kemudian, Umaymah binti Abdul Muttalib ini adalah bibinya Rasulullah. Jadi Zainab itu anak bibinya Rasulullah. Dan artinya Zainab bintu Jahsy itu adalah saudara sepupunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari jalur ibu, ya, dari jalur ibu berarti Zainab bintu Jahsy itu punya hubungan kekerabatan yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham adik-adik ya? Paham. Baik, alhamdulillah. Zainab bintu Jahsy itu anaknya Jahsy bin Ri'ab. Jahsy bin Ri'ab itu termasuk di antara pembesar orang-orang Quraisy, adik-adik, yang sangat dermawan dan berakhlak baik. Makanya Zainab yang cantik itu, adik-adik, dibesarkan di tengah keluarga yang terhormat, terpandang. Dan tidak heran kalau orang-orang juluki Zainab itu sebagai putri pembesar Quraisy yang cantik. Nah, adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru deh kemudian Kak Erlan tadi jelaskan tentang keutamaan Zainab bintu Jahsy yang pertama. Dia menjadi sosok sahabiah yang tunduk dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bayangin adik-adik, seorang wanita yang punya status sosial yang tinggi, dia putri pembesarnya orang Quraisy, nasabnya begitu bagus, jalur keturunannya itu adalah orang-orang yang terhormat, terpandang, dan terkenal bahkan adik-adik ya, dinikahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seseorang yang menjadi budaknya Khadijah dahulu kala. Meskipun kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merdekakan dan bebaskan, sehingga diangkat menjadi anak terpandang, lagi cantik dan terkenal. Zainab bintu Jahsy menikah dengan bekas budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zaid bin Harithah. Awalnya Zainab nggak mau. Awalnya Zainab mengatakan, lastu binakihatihi. Aku nggak mau nikah sama dia. Aku nggak tertarik nikah dengan Zaid bin Harithah. Tapi kemudian adik-adik, turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat apa tadi? Surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Allah Subhanahu wa taala katakan, tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman ataupun perempuan yang beriman ketika sudah ada ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya, mereka buat dan lakukan pilihan yang baru. Makanya nggak boleh adik-adik, kita harus taat dan tunduk dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan untuk kita. Nah adik-adik sekalian, Allah sudah memutuskan dan menetapkan. Nabi SAW sudah memerintahkan. Maka tidak ada alasan Zainab bintu Jahsy untuk menolak. Makanya dia katakan, qad raditahu li ya Rasulullah munkihan. Apakah Anda meridhoi ya Allah, ya Rasulullah, kalau aku menikah dengan Zaid bin Harithah? Kurang lebih begitu ya adik-adik ya. Maka kemudian dijawabnya iya. Lalu dia katakan, aku tidak akan berbuat maksiat dengan tidak taat kepada Rasulullah. Akhirnya menikah dengan Zaid bin Harithah. Sampai sini udah dicatat belum? Udah kan? Gitu dong, jangan cepet-cepet kan? Iya, pelan-pelan ya, tenang aja. Nah, kemudian Kak Erlan ceritakan keutamaan
Zainab bintu Jahsy yang kedua. Apa keutamaannya yang kedua tadi? Dia menjadi istri Nabi. Ini judulnya ya adik-adik ya. Keutamaan yang kedua dari Zainab bintu Jahsy, dia menjadi istri Nabi. Berarti menjadi ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita nih, rumah tangganya Zaid bin Harithah dan juga Zainab bintu Jahsy tidak bertahan lama. Dan mereka berdua pun bercerai. Lalu kemudian adik-adik, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab bintu Jahsy. Tadi ayatnya surat apa coba? Masih ingat nggak? Ingat Kak Erlan, aku udah catat kok. Nih Kak Erlan, catatanku. Bacanya apa ya? Nggak aku baca tulisan sendiri. Kebaca kok Kak Erlan. Nih, surat di Al-Quran Kak Erlan. Ya iyalah, surat di Al-Quran. Emang surat apa namanya? Ini Kak Erlan, depannya Al. Al apa? Di Al-Quran banyak yang depannya Al. Apa sih ini ya? Al-Ahzab. Betul. Surat Al-Ahzab ayat ke-37. Inilah ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan yang isinya menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Zainab bintu Jahsy. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, telah menceraikannya, kami kawinkan, kami nikahkan kamu wahai Muhammad dengan dirinya. Dengan siapa? Zainab bintu Jahsy. Maka kemudian adik-adik, turunnya surat Al-Ahzab ayat 37 ini menandakan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab bintu Jahsy. Akhirnya Zainab bintu Jahsy jadi istrinya Nabi. Gitu adik-adik ya ceritanya ya. Dan ada sebuah kebanggaan dari Zainab bintu Jahsy yang dia dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari firman Allah yang disebutkan ini. Makanya dia berkata kepada istri-istri Nabi yang lain, zawwajakunna aba'ukunna wa zawwajani Allahu min fawqas sab'is samawat. Kata Zainab bintu Jahsy, kalian itu dinikahkan oleh ayah-ayah kalian. Adapun aku dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit ketujuh. Masya Allah, Masya Allah. Nah, sampai sini sudah tidak tertinggal mencatatnya? Sudah Kak Erlan. Oke. Baik, kalau gitu kita akan lanjut ya. Keutamaannya Zainab bintu Jahsy yang ketiga berarti ya. Zainab bintu Jahsy adalah istri Nabi yang spesial. Wow, ini keutamaannya adik-adik ya. Karena adik-adik tahu nggak sih, ada riwayat menyebutkan bahwa pesta pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para istrinya ya, bersama istri-istri Nabi, pesta pernikahan yang paling besar itu adalah pesta pernikahan dengan Zainab bintu Jahsy. Sampai-sampai orang-orang itu datang, mereka semua dalam keadaan kenyang. Wah, Masya Allah ya adik-adik ya. Dan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi juga nih ya, yang langsung memberikan komentar positif tentang sosok sahabiah yang bernama Zainab bintu Jahsy ini. Aisyah mengatakan, Zainab adalah wanita yang menyamaiku dibanding istri-istri Nabi yang lain. Aku tak pernah melihat seorang wanita pun yang lebih baik agamanya, yang lebih bertakwa, yang lebih jujur ucapannya, yang lebih semangat menyambung tali silaturrahim, yang lebih besar sedekahnya, lebih semangat mengkhidmatkan diri dalam beramal dan mendekatkan diri kepada Allah dibanding dirinya. Dan Bunda Aisyah memberikan pujian ini kepada sosok
Zainab bintu Jahsy. Disebut dia orang yang baik agamanya, dia orang yang bertakwa, dia yang jujur ucapannya, semangat menyambung tali silaturahim, sedekahnya luar biasa, dan kemudian sangat semangat beramal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Aisyah juga bilang kalau Zainab bintu Jahsy itu agak keras dan mudah marah. Ya karena kan sahabat Nabi juga manusia ya adik-adik ya. Namanya manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Dan itu wajar. Tapi sahabat dan sahabiat Nabi SAW adalah orang yang kelebihannya itu lebih mendominasi, lebih banyak dan lebih luar biasa dibandingkan sedikit kekurangannya. Kekurangannya tertutupi ya adik-adik dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Apalagi keimanan mereka kepada Allah dan Rasul yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan kalau sahabat Nabi itu tidak layak untuk dicela. Sahabat Nabi itu harus kita sanjung dan kita junjung tinggi adik-adik sekalian. Jangan seperti orang-orang Syiah yang mereka suka banget mencela para sahabat Nabi. Jangan ditemenin ya adik-adik ya. Jangan diikutin yang seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, yang pengen kita garis bawahi, kita kasih tanda petik, diberi huruf tebal, cetak miring, dan di garis bawah, bahwa Zainab bintu Jahsy tadi adalah istri Nabi yang spesial. Kenapa? Karena banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Bunda Aisyah sendiri yang bercerita, dia baik agamanya, rajin beramal, dia orang yang bertakwa, dia semangat menyambung tali silaturahim, dia jujur ucapannya, sangat semangat sedekahnya, sangat semangat beramal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kelebihan-kelebihannya Zainab bintu Jahsy adik-adik. Ya, ini dicatat dengan tinta emas. Kalau nggak punyanya spidol hitam. Ya udah, dicatat dengan spidol hitam. Nah, adik-adik dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang terakhir nih, yang pengen Kak Erlan sampaikan tentang Zainab bintu Jahsy adalah Zainab bintu Jahsy itu adalah seorang wanita yang gemar bersedekah. Ada kisahnya nih adik-adik. Jadi ceritanya Zainab bintu Jahsy itu dapat pembagian harta dari Khalifah Umar bin Khattab di kala itu ya. Dan Zainab bintu Jahsy mendapatkan 12.000 dirham. Banyak nih adik-adik ya, 12.000 dirham. Lalu kemudian 12.000 dirham ini dibagi-bagiin langsung sama Zainab bintu Jahsy. Jadi dia memang sangat senang bersedekah adik-adik ya. Dan bahkan pernah dalam sebuah riwayat Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Bunda Aisyah bertanya sama Nabi, siapa di antara kami, maksudnya di antara para istri Nabi, yang paling cepat menyusulmu atau wafat? Jadi Aisyah bertanya, di antara istri-istri Nabi itu, siapa nanti istri Nabi yang paling pertama wafat setelah meninggalnya Nabi SAW? Adik-adik tahu apa jawabannya Nabi Muhammad? Kata Nabi, yattabi'uni atwalukunna yadan. Kata Nabi SAW, yang menyusulku, yang mengikutiku segera wafat, ya, setelah meninggalnya Nabi SAW adalah atwalukunna yadan, yang paling panjang tangannya. Bukan tangan beneran yang panjang adik-adik ya. Ini adalah makna kiasan. Panjang tangan itu maksudnya di sini atwalukunna yadan adalah orang yang gemar mengulurkan tangan, yaitu gemar berbagi dan gemar bersedekah. Maka kemudian kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, fakanat atwalana yadan Zainab li'annaha kanat ta'malu biyadiha wa tasaddaq. Maka ternyata yang dimaksud dengan yang paling panjang tangannya itu adalah Zainab. Kenapa? Karena Zainab itu gemar beramal dengan tangannya, maksudnya berbagi dan bersedekah. Dan adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, Zainab bintu Jahsy adalah istri Rasulullah SAW yang pertama kali wafat menyusul Nabi SAW, yaitu
Zainab bintu Jahsy itu meninggal pada tahun 20 Hijriah. Ketika usianya 33 tahun. 33 tahun. 53 tahun. Kairan ulangi ya. Zainab bintu Jahsy meninggal pada tahun 20 Hijriah di usianya yang ke-53 tahun. Beliau dimakamkan di Baqi. Tahu Baqi adik-adik? Pemakaman di samping Masjid Nabawi di kota Madinah, ya. Di situ dimakamkan, dan Bunda Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha wafat dengan memberikan banyak pelajaran berharga yang patut kita teladani bersama. Dia adalah istri Nabi yang spesial, dia adalah istri Nabi yang istimewa, langsung dinikahkan oleh Allah dari atas langit ketujuh. Dialah istri Nabi yang gemar bersedekah, dan dia adalah seorang wanita yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah adik-adik yang bisa Kak Eran sampaikan, cerita tentang bunda kita, ibundanya orang-orang yang beriman, yang merupakan salah satu istri dari Nabi SAW, yaitu Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha. Nah, adik-adik, insya Allah pekan depan akan kita lanjutkan kembali kajian tentang sirah sahabat dan sahabiat. Ya, silakan adik-adik mau request diceritakan sahabat dan sahabiat siapa? Ketik di kolom komentar ya. Demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Khairan ucapkan jazakumullah khairan yang sudah menyimak kajian ini. Lebih dan kurangnya Kak Erlan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.